bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat pada acara diskusi mingguan materi aktivasi kegiatan komunitas belajar. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak sekalian mempresentasikan materi. Kepada Bapaknya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan berkolaborasi, berkoordinasi dalam membahas diskusi mingguan aktivasi kegiatan komunitas belajar di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas terkait hal yang penting, di mana kita membahas tentang aktivasi belajar KOMBEL, komunitas belajar di sekolah. KOMBEL ini dilaksanakan adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi praktik yang diharapkan pada KOMBEL hari ini adalah tingkat upaya mengomunikasikan arahan untuk memotivasi guru agar aktif terlibat dalam kegiatan KOMBEL yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran di SDN Wetan 2 ini. Jadi segala sesuatu yang sudah panjenengan laksanakan di kelas itu, jika ada KOMBEL maka akan lebih meningkat lagi, seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu, yang pertama adalah pertanyaannya, mengapa komunitas belajar itu penting? Sangat penting, karena ketika ada KOMBEL kita pasti ada kolaborasi secara bersama-sama, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah Bapak Ibu guru merasa sendiri, mengalami masalah ketika menghadapi tantangan pembelajaran? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Mungkin Bu Lilis pernah ada perasaan dulu merasa sendiri ketika ada hal yang baru tanpa ada solusi gitu. Tulis monggo 1-2 kata yang pernah jenengan alami dalam menghadapi masalah pembelajaran di kelas nih Pak ya. Saya pernah mengalami berbagai macam tantangan dalam pembelajaran di kelas, mulai dari siswa, kemudian dari media pembelajaran, ataupun dalam strategi pembelajaran itu selalu ada tantangan-tantangan di dalam kelas. Pertanyaannya, apakah saya merasa sendiri dalam menghadapi tantangan tersebut? Pernahkah saya merasa sendiri dalam menghadapi tantangan pembelajaran? Jawabannya, saya tidak pernah merasa sendiri, karena di dalam kelas itu, di dalam lingkungan sekolah itu selalu ada teman-teman guru, ada kepala sekolah yang saya ajak kolaborasi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Jadi ketika ada tantangan, saya selalu mengkomunikasikan tantangan apa ini, kemudian permasalahannya bagaimana, pemecahan masalahnya bagaimana, seperti itu Bapak. Waktu yang dulu, masih dulu sekali, tidak pernah. Saya tidak pernah Pak, dari awal belajar, awal saya menjadi guru, insya Allah saya pasti ada yang membantu. Karena awal menjadi guru saya kan masih junior seperti itu. Saya selalu dibimbing oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu, kemudian dibimbing oleh guru-guru senior yang ada dalam sekolah saya. Jadi saya tidak pernah merasa sendiri waktu pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak. Terima kasih Bu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi
sistem yang ada di Selangor itu sudah bagus sekali. Karena apa? Sudah terjadi komunitas yang baik seperti itu. Karena mungkin karena guru kelas ya, guru kelas kan ada. Kecuali kalau seperti Bu Arista ini pasti pernah mengalami. Karena apa? Beliau sendiri sebagai guru mapel seperti ya. Seperti saya dulu itu pernah misalnya mengalami ketika kita melaksanakan pembelajaran berpusat pada guru. Kita tulis anak-anak masih belum efektif kan, jadi kita masih berpikir bagaimana caranya ya biar kita bisa aktif semuanya. Akhirnya ketika ada guru penggerak, masalah tersebut teratasi. Jadi apabila kita pernah merasakan sendiri, kita pernah tulis. Tapi setelah itu kita mendapatkan pencerahan dengan berkolaborasi seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Dari masalah yang ada, solusinya adalah belajar dan berkembang secara bersama-sama. Jadi kalau pernah, pasti pernah tulis ya, pernah sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya bersama-sama belajar seperti itu. Tapi kalau perasaan ada masalah sendiri pasti ada gitu. Nah, seperti ini dengan menciptakan lingkungan yang berkolaboratif, bekerja sama, kemudian mendukung pertumbuhan profesional berkelanjutan serta berfokus pada untuk peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa. Nah, ini komunitas belajar ya. Jadi pengertiannya adalah sekelompok pendidik atau tenaga pendidikan dalam satu lingkungan sekolah yang secara rutin berkelanjutan, berkolaborasi dan belajar bersama-sama. Jadi kita harus aktifkan itu. Kita dalam satu waktu belajar bersama-sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya kembali ke siswa. Nah, ini adalah karakteristik utama komunitas belajar ya. Berfokus pada pembelajaran pada siswa, saling berbagi, pembelajaran yang berkelanjutan, kemudian membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung. Jadi ketika di sekolah itu panjenengan bekerja sama, itu sudah sangat bagus sekali. Jadi kerjasama itu sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang manfaat-manfaatnya pasti ada ya. Manfaatnya bagi pendidik yaitu meningkatkan pengetahuan, ada hal-hal yang baru, jadi semua saling sharing. Kemudian membangun jaringan profesional dan mendapatkan dukungan untuk membangun hal-hal yang baik, konstruktif itu. Kemudian bagi siswa, dengan adanya hal-hal baru pasti akan meningkatkan pembelajaran bagi siswa, kemudian akan meningkatkan hasil belajarnya. Dalam kegiatan komunitas belajar itu apa saja Bapak Ibu? Diskusi, kita berdiskusi, kita saling berbagi praktik baik, kita saling membuat rencana aksi bersama-sama, kemudian kita yang terakhir merefleksikan secara bersama-sama. Jadi kalau bisa, kalau ada hal yang baru kita adakan kompel. Nanti ada kurikulum baru, kita buat kompel, kita buat bersama-sama. Sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan di KKG, tapi untuk disekolahkan kita juga harus menyelaraskan semua, membuat hal yang sama untuk SD kita. Nah ini dalam melaksanakan kompel pasti ada tantangan ya. Tantangannya pasti apa Bapak Ibu? Keterbatasan waktu, karena kita kan ada jam kerjanya. Kemudian ini yang penting, kurangnya partisipasi aktif. Jadi jenengan harus aktif untuk melaksanakan kompel. Berikutnya adalah perbedaan pendapat pasti ada, tapi hal itu bisa kita atasi apabila kita punya tujuan bersama. Kemudian kurangnya dukungan, ada yang kepala sekolahnya yang tidak mendukung, itu yang sulit sekali. Kemudian fokus yang tidak jelas. Fokus kita adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang nanti berdampak pada murid itu sendiri. Solusinya bagaimana? Menciptakan lingkungan yang
aman dan inklusif. Kemudian memberikan apresiasi dan kontribusi. Selalu saya berikan semangat Bu An, semangat Bu Ika, semangat Bu Lilis, semangat Pak Wahyu, pasti itu selalu. Kemudian memiliki tujuan yang jelas serta terukur. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita membuat kesepakatan gitu Bapak Ibu. Saya minta jenengan menjawab pertanyaan di depan, yaitu bagaimanakah cara agar Bapak Ibu guru jenengan semuanya terlibat aktif dalam membangun dan mengembangkan komunitas belajar di SD 2. Mohon jenengan serat pemikirannya, caranya bagaimana agar komunitas kita ini terus berjalan, terus aktif, terus berkelanjutan. Itu menurut Pak jenengan sarannya bagaimana? Jadi jangan tulis ya. Bagaimana cara agar Bapak Ibu guru untuk terlibat aktif dalam membangun dan mengembangkan komunitas belajar di SD? Nah, yang pertama yaitu sebagai guru kita harus mempunyai ide-ide pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kita mencari ide-ide tersebut di Google, di YouTube kan banyak. Jadi seperti itu. Kemudian guru juga harus bisa memfasilitasi ataupun memberikan dukungan apabila ada salah satu teman kita yang bertanya. Jadi kita bisa sharing seperti itu. Dan yang terakhir mendukung kegiatan serta ide-ide yang dituangkan oleh Bapak Ibu guru agar kegiatan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan yang berbeda. Betul ya, misalnya memang harus ada ide-ide dari dicari, kemudian kita pelajari, kita bahas, kita diskusikan secara bersama-sama. Baik. Kemudian yang berikutnya, Bu Nani langsung, wes kata-kata biasa saja. Caranya bagaimana untuk meningkatkan kombel kita? Bagaimanakah cara agar Bapak Ibu guru untuk terlibat aktif dalam membangun dan mengembangkan komunitas belajar di SDN Barakan 2? Yang pertama menurut saya perlu adanya kesadaran dari diri sendiri. Karena kombel itu sangat berguna untuk keberlangsungannya dan berkembangnya sekolahan kita SDN Barakan 2. Kalau kita tidak mempunyai kesadaran diri bahwa kombel itu berguna untuk kita, terus kita nggak sadar terus bahwa kombel itu biasa saja, itu ya nggak bakal berkembang sekolah kita, nggak bakal mengembangkan komunitas belajar kita. Terus dari sadarnya diri kita bisa membentuk tim kombel yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat. Jadi betul ya, yang utama itu sebenarnya yang pertama dari ini adalah motivasi intrinsik dari diri kita masing-masing untuk belajar, kemauan untuk belajar bersama-sama demi anak, gitu ya, benar seperti itu, demi murid. Jadi itu harus dibentuk dulu. Kalau tidak ada motivasinya pasti gerundel aja gitu, obel seperti itu gitu. Kemudian Bu Ica yang sudah siap. Menurut saya menciptakan lingkungan yang inklusif. Lingkungan yang inklusif itu saling menghargai sesama teman dan saling menerima. Jadi semisal kita bersalah ya, salah satu ada yang blunder atau gimana, kita harus saling mengingatkan, dan yang diingatkan juga harus bisa menerima seperti itu. Dan menggunakan pendekatan pembelajaran, memberikan dukungan individu dan mendorong kolaborasi aktif antar guru dan adanya saling umpan balik. Ya bagus, ini sudah ada pandangan berarti ya. Jadi yang pertama adalah lingkungannya itu kita hidupkan dulu, lingkungan untuk belajar bersama-sama kita hidupkan dulu.
kemudian ada umpan balik sama-sama untuk saling mengingatkan, saling membantu untuk peningkatan pembelajaran di sekolah. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Yang terakhir kesimpulannya adalah bahwasanya Kombel ini akan menjadi wadah yang sangat penting untuk pengembangan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Yang terakhir saya minta untuk memberikan refleksi apa yang panjenengan dapatkan hari ini. Hari ini saya mendapatkan wawasan atau ilmu baru dari kegiatan komunitas belajar hari ini. Nah, terima kasih. Itu saja mungkin untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Hidup SD Batang 2. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.